Selamat siang bro and sis sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan yang senantiasa baik dan dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini ya. Nyata akan bukti kebesarannya, bahwa tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hati dan permohonan kita. Selamat datang dan selamat bergabung buat bro and sis yang dikasihi Tuhan, yang setia menyaksikan podcast From Heart to Heart. Ya, setiap hari kami ucapkan banyak terima kasih buat sis Aku Cantik dan rekan-rekan sekalian. Biarlah melalui podcast yang hari ini pun boleh memberkati kita semua. Ya, shalom, selamat datang, selamat bergabung Pak Samuel, hambanya Pak Samuel Widayanto ya. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat siang Pak Sem. Apa kabar Pak Sem? Mohon maaf ya Pak, telat sedikit tadi saya lagi. Mohon maaf tadi saya lagi dari toilet, jadi mohon maaf sekali tadi agak terlambat 3 menit ya Pak ya. Puji nama Tuhan. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita ya, mengenai ambisi versus obsesi ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Topik kita hari ini adalah ambisi versus obsesi. Nanti akan dijelaskan lebih panjang dan lebar kali tinggi oleh hambanya. Apa sih yang dimaksudkan? Apakah kita anak-anak muda boleh berambisi atau boleh memiliki obsesi di dalam pekerjaan Tuhan? Yang kita sebelum membahas topik ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat datang, selamat bergabung buat kita semua yang melalui topik siang hari ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain dalam podcast From Heart to Heart. Siang hari ini kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun 2022 kami akan akhiri dan kami akan menyongsong tahun 2023 dengan penuh pengharapan karena kami percaya Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, dikala kami susah maupun senang, dikala kami duka maupun sukacita. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami dalam podcast kami siang hari ini mengenai topik ambisi versus obsesi. Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti dan menangkap akan pesan firman-Mu siang hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Samuel Widayanto juga yang akan memberkati kami. Tuhan, urapi lidah dan bibirnya sehingga apa yang ia sampaikan boleh tertuang dari hatinya Tuhan. Kami serahkan kegiatan podcast kami From Heart to Heart siang hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kiranya jadi seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi, shalom. Apa kabar bro and sis? Saya percaya harusnya kita berada di penghujung tahun 2022. Semangat kita boleh semakin menyala-nyala ya, semakin berkobar-kobar ya. Api yang ada di dalam hidup kita jangan kita padamkan ya, justru kita percikan ya setiap saat ya dengan berdoa, dengan memuji dan menyembah, dengan kita membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Langsung saja ya, saya berikan kesempatan kepada Pastor Samuel untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dalam topik yang sudah saya berikan kepada Pak Samuel. Saya persilakan Pak, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mas Nodi.
Nama Tuhan, kita masih di waktu dan kesempatan satu hari lagi untuk menikmati anugerah Tuhan. Menarik sekali tema hari ini yang diangkat oleh Mas Naldi dari perikop Markus pasal 9 ya Mas ya, ayat 33 sampai 37 ya, konteksnya tentang Tuhan Yesus ya dan murid-muridnya ketika pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum ini Mas Naldi. Oh iya. Jadi mereka tiba di Kapernaum dan di tengah jalan ternyata murid-muridnya ini lagi diskus ya, siapa sih yang paling besar di antara mereka ya, mereka ingin dipuja dan dipuji, mereka dikenal banyak orang ya, mendapatkan hormat ya, penghormatan, dan Tuhan tahu apa yang mereka diskuskan ya, didiskusikan ya, kemudian Tuhan kata ya, apa yang kau diskusikan, yang kau dengarkan bahkan sampai sangat sengit ya, besar ya, dan Tuhan memberikan sebuah paradoks ya, artinya sesuatu yang bertolak belakang ya. Siapa yang menjadi terbesar, dia hendaknya seperti seorang anak-anak ya, seorang anak kecil ya. Jadi seorang anak-anak itu menjadi contoh ya, dia masih polos ya, masih lugu ya. Dan anak-anak itu yang menarik tidak memiliki sebuah dendam ya. Kalau waktu saya kecil saya biasanya kadang-kadang tukaran ini Mas Nuri ya, bertengkar ya. Tapi besoknya sudah baikan lagi. Suatu saat, saya ingat waktu itu saya main bola, ada teman saya ini Mas Budi. Kemudian kami main, kemudian saya ejek-ejekan ya, saya ngejek. Dan tahu-tahu sebuah batu melayang di dada saya Mas Budi. Jadi saya seperti kayak Goliat ini. Lempar batu sih. Iya. Sampai di sini benjol ya, besar sekali. Dan saya pulang waktu itu, ibu saya marah ya. Tapi besoknya dia datang lagi main ya, Samuel katanya. Dia main lagi, yuk main bola lagi. Oke, main bola lagi. Main bola lagi Mas Uli. Memang serangan anak kecil itu luar biasa ya, dia tidak punya sebuah dendam, kepahitan ya, dia lupakan semuanya ya. Karena hatinya masih polos ya, masih murni ya dia. Artinya itu luar biasa. Maka Tuhan jadikan ini sebagai contoh ya. Jadi anak kecil juga dia tidak terlalu terlalu ambisi ya, wah untuk ini dikenal, dihormati ya, dipuja dan dipuji, tapi dia hidupnya apa adanya, bukan ada apanya ya, tetapi apa adanya ya. Ya ini yang transparan ya. Sebagai anak muda kita ini ya, kita hidup apa adanya ya. Ini yang ada padaku ya. Ini ya seperti inilah aku ya, tidak ada yang kita pakai sesuatu yang menutupi kita ya, topeng atau sebuah sesuatu yang wah kita pura-puranya alim ya, suci, tetapi di belakang kita malah melanggar akan perintah Tuhan ya. Nah ini sebetulnya, jadi sebagai anak muda mari kita boleh sih terobsesi ya, aku ingin punya target ya dalam hidup ini ya, aku pengen memiliki ini, pengen punya ini pada tahun sekian ya. Nah tetapi jangan sampai kita terlalu berambisius ya. Ambisius itu membuat kita menghalalkan segala cara Mas. Kalau menghalalkan segala cara ini yang repot itu Mas. Tapi kalau kita masih dalam koridornya Tuhan ya, masih kita andalkan Tuhan ya dalam hidup kita, itu masih sah-sah saja Mas, masih bisa ya. Jadi ambisi atau obsesi yang masih dalam koridornya Tuhan ya, masih dalam relnya Tuhan, dan kita tetap mengandalkan tangan Tuhan ya, itu masih, karena anak-anak muda harus punya impian ini Mas Lodi. Karena kalau kita tidak bermimpi malah kita harus membayar mahal ya. Jadi kalau mimpi kan gratis ya, free ya. Kalau anak muda tidak punya mimpi, dia harus membayar mahal karena dia tidak punya sebuah target ya, sebuah sasaran dalam kehidupannya ya. Jadi seorang anak muda dia harus punya great dream ya, impian yang besar sebenarnya. Amin. Karena pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya, setinggi langit. Jadi kita boleh ya, kita menaruh ekspektasi yang tinggi, tetapi kita harus ikuti apa yang menjadi hasrat dan kerinduan Tuhan yang dalam hidup kita ya. Kita punya impian besar, tapi ketika kita terjaga dan terbangun itu masih banyak PR yang harus kita kerjakan supaya impian kita ini terwujud. Iya. Iya, kira-kira begitu Mas Uli. Iya, betul ya. Bahwa memang anak muda
tidak dipersalahkan ketika dia mempunyai sebuah ambisi. Kalau ambisi itu mengarahkan kepada hal yang membangun ya Pak ya, hal yang bisa meningkatkan akan potensinya, itu tidak masalah ya Pak ya. Tapi jika ambisi itu diarahkan kepada sesuatu yang mungkin ya menghalalkan segala cara ya, untuk apa? Untuk dia bisa mendapatkan sesuatu, dia korbankan orang lain. Nah, ini sesuatu yang keliru ya Pak ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ini bermula ketika ketika dia mengintip istrinya orang, saudara ya, istri ya Uria ya, dia mengintip Uria waktu saat mandi, saudara. Ini letak awal mulanya manusia tidak bisa bertahan pada satu pilihan. Artinya, dari Daud pun kita boleh belajar bagaimana dia memiliki sebuah ambisi untuk memiliki Uria, ya, sehingga dia menghalalkan segala cara supaya Uria dia bisa peristrikan. Pada akhirnya suaminya ditempatkan, ya, karena suaminya ini adalah salah satu pasukan yang juga berada di medan perang dalam pertarungan ya, ada di kubunya Daud, sehingga dia tempatkan, saudara ya, dia tempatkan berada di paling depan, sehingga matilah ya suami Uria ini ya. Kalau tidak salah namanya Uria ya Pak ya, istri Uria ya. Iya betul. Uria betul. Ya, istri Uria ya. Ya, Urianya ditempatkan di paling depan, saudara, sehingga pada saat bertempur meninggallah Uria ini, saudara, dan berhasillah ya apa yang dikehendaki oleh Daud. Tetapi itu tidak dikenan oleh Tuhan, saudara ya. Kalau kita berambisi seperti yang Daud lakukan, maka niscaya hasilnya akan merugikan kita. Kalau kita melihat akhir dari cerita pada Daud, dia anak dari hasil keselingkuhannya dengan istri Uria ini, ya lahirlah anak ya saudara ya, tapi tidak bertumbuh secara sehat, tidak bertumbuh secara baik, tetapi justru malah menimbulkan sakit penyakit ya, sehingga pada akhirnya Daud ini meratap saudara ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga pada akhirnya anak ini meninggal. Nah, itulah hasil atau buah dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ini juga masih bisa kita pelajari di kehidupan sekarang ini, masih relevan. Supaya apa? Supaya mengingatkan kita agar ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai tujuan, janganlah kita korbankan kambing yang berwarna hitam ya saudara ya. Masih ada kambing warna yang lain saudara ya. Jangan kita mengkambing hitamkan orang supaya kita bisa meraih sesuatu. Betul ya, seperti itu ya Pak Samuel ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, mari cari perkenanannya Tuhan dulu ya. Doakan dulu, gumuli dulu ya, sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar berkenan, cari perkenanannya. Jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan kemampuan potensimu, jangan andalkan relasimu, tapi andalkanlah Dia di atas segala-galanya. Maka di sana Tuhan akan membukakan jalan, ya, walaupun terkesan di kasat mata kita itu jalan-jalan semua tertutup, tetapi percayalah masih ada jalan bagi Tuhan ya buat kita untuk menyelesaikannya. Maka itu jangan sampai kita korbankan orang lain agar kita bisa selamat. Jangan kita korbankan teman kita, sahabat kita, keluarga kita agar kita bisa dalam posisi aman dan nyaman. Jangan ya. Banyak contoh yang lain kalau saudara mau telusuri dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama contohnya. Seperti yang saya pernah sampaikan, Abraham ya, ketika dia bertemu dengan raja dari bangsa lain ya, dia pergi berdiaspora, hingga pada akhirnya istrinya dia minta tolong sampaikan kepada raja bahwa yang bersama-sama dengan istrinya Sarah itu bukan suaminya, tapi saudaranya laki-laki. Ini kan saudara
kita bisa melihat ya seorang bapak yang dicap sebagai bapak orang percaya pun masih ada kelemahan ya. Dia korbankan istrinya supaya dia selamat, saudara ya. Dia korbankan istrinya agar apa? Agar dia aman. Posisinya dia tidak terancam. Ini yang tidak boleh kita tiru, saudara ya. Justru marilah kita tiru seperti yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa kita boleh-boleh saja berambisi seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu kan apa namanya polos ya Pak ya. Nah, kita semua pasti pernah mengalami fase anak-anak, ya. Bagaimana anak itu nggak ada rasa malunya ketika misalkan usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun mungkin belum malu ya. Ya mohon maaf nih, kita semua yang pernah mengalami fase anak-anak, ya mungkin telanjang kemana-mana kemari, apa lari-lari hal biasa. Tapi kalau udah sampai 10 tahun, 12 tahun mungkin sudah malu ya saudara. Nah yang dikenan Tuhan tuh, dia mau setiap kita anak-anak muda tuh polos. Tapi polos yang berbobot ya. Polos yang benar-benar tulus, bukan modus ya Pak Sam ya. Bahwa setiap anak-anak muda boleh sah-sah saja ingin terlihat melayani Tuhan dengan ekspresif, sah-sah saja. Tetapi jangan sampai itu menjadi sebuah tujuan yang mutlak untuk kita bisa disanjung, untuk kita bisa dipuji orang, untuk kita bisa mendapat penghormatan. Jangan ya. Karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya persilakan kepada Pak Samuel, kira-kira bagaimana anak-anak muda bisa memberikan sebuah sikap ya Pak ya, ketika dia berhadapan dengan sebuah komunitas yang mana dia harus apa namanya mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam dirinya, tetapi tipikalnya orangnya tidak mau menonjolkan akan kemampuannya Pak. Ya kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan minder ya, nggak percaya diri, takut salah, nanti takut keliru, nanti takut diomongi teman-temannya gitu. Nah itu bagaimana Pak dengan tipikal anak-anak muda teman-teman kita yang mungkin orangnya tertutup, tetapi dia punya potensi yang luar biasa gitu. Mungkin dia bisa punya karunia tuh lebih daripada satu. Itu di sisi lain di dalam komunitasnya selalu mendorong dia untuk menampilkan akan kompetensinya. Tetapi memang ada tipikal-tipikal anak-anak muda yang seperti ini. Bagaimana Pak untuk memberikan stimulus ya, untuk dia bisa tampil dengan percaya diri, tampil dengan sebuah keberanian, tampil dengan sebuah tampil dengan sebuah tekad yang baik. Itu bagaimana Pak memberikan stimulus yang baik buat mereka agar mereka tuh bisa percaya diri ketika diberikan sebuah jadwal. Saya persilakan kepada Pak Samuel. Iya, baik. Jadi memang pertama yang kita harus lakukan adalah memberikan potret diri bahwa mereka itu presis ya, berarti Potret mulia di hadapan Tuhan ya. Potret diri ini, gambar dirinya harus betul dulu, pulih dulu ya. Memang ada juga ya, mungkin ada background masa lalu ya, mungkin di keluarga mungkin kurang apresiasi ya orang tua ya, seringkali malah dipersalahkan ya begitu ya. Jadi melakukan hal ini, kamu tidak benar ya, kamu tidak bisa melakukan hal itu, lalu dia menjadi down ya, menjadi memang aku ini anak yang nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi orang itu tertuduh ya, terintimidasi oleh karena perkataan dari orang tua misalnya ya. Nah, itu perlu kita betulkan dulu potret dirinya, gambar dirinya ya. Nah, jadi sebenarnya dia potensi yang luar biasa. Jadi saya ingat kisah ketika ada seorang tuan mau pergi ke bepergian jauh, dia meninggalkan ada yang hambanya, kepada hambanya 1 talenta, kepada hamba kedua 2 talenta, yang hamba ketiga 5 talenta. Iya. Dan ini menarik Mas Odi, ternyata
talenta itu ukuran emas, ya, ukuran emas. Di satu talenta itu bobotnya itu 93 kilogram, ya. Kita bayangin ya, betapa besarnya modal yang diberikan Tuhan itu pada hambanya ya. 93 kilogram secara simpelnya ya Mas Oli, kalau 1 gram itu 1 juta ya. Nah, berarti kita kalikan ya, berarti 1 juta, 93 juta dikalikan 1 gram sama dengan 1000 gram ya, berarti dikalikan 1000, berapa miliar itu Mas Oli? Besar sekali itu. Iya, satu talenta berarti Tuhan berikan sebenarnya investnya ke kita itu gede banget Mas Oli. Dan harapannya Tuhan itu kita kembangin ya, kita dig up, kita gali, kita olah. Iya, seperti orang menggali tambang emas kan ya, digali terus dibor ya sampai ke dalam tertentu ya dapat emas itu ya, sehingga wow bisa untuk kesejahteraan banyak orang ya. Saya yakin kalau kita gali potensi kita lebih dalam, wah itu ada muncul emas yang kemilau yang luar biasa ya, dan itulah yang Tuhan inginkan surya. Dan makanya ketika tuannya datang, ketika diminta pertanggungjawaban, ketika yang satu talenta tidak bisa mengembangkan, maka dikasihkan ke hamba yang satunya yang bisa mengembangkan ya. Jadi memang ini sesuatu yang Tuhan taruh itu ternyata dipertanggungjawabkan juga ini Mas Aldi. Kalau tidak dikembangkan, ya itu bisa diambil, dikasihkan ke orang lain. Jadi anak-anak muda di sini, ya saya yakin pasti ya mau mendik up ya, menggali ya, ya potensi, karena Tuhan taruh kapasitas dia. Amin. Luar biasa ya. Jadi kita ini Tuhan taruh precious thing ya, sesuatu yang bernilai ya. Yang seringkali tiap person itu berbeda-beda Mas Aldi. Jadi punya kelebihan ya, kelebihannya masing-masing ya. Saya punya seorang paman ya. Paman saya itu maaf kata tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar ya. Iya, Pak. Disutuli begitu ya. Dia tinggal bersama orang tua saya waktu itu ya, kami di Jogja. Dia sekolah di sekolah luar biasa, SLB ya. Iya. Dia punya kelebihan ini ya, dia orangnya tekun ya, rajin ya, dia juga pintar melukis ya, jadi lukisannya wow keren, luar biasa sekali, indah sekali ya. Jadi meskipun di tengah keterbatasan dia bisa membuat satu karya yang indah ya. Sampai sekarang pun dia kerja di bangunan juga orangnya ulet ya, dia tekun ya, dan orang senang melihatnya ya, dan hasil garapannya luar biasa. Jadi pasti Tuhan taruh ya sesuatu yang itu potensi ya, kapasitas ya, capable ya, kapabilitasnya pasti itu kalau digali akan luar biasa ya, begitu Mas Aldi. Wow, luar biasa ya. Ya, kayaknya kita sebelum lebih jauh membahas tentang topik yang menarik ini, tentang ambisi versus obsesi, ya, kita mungkin harus lebih tahu dulu pengertian dari kata ambisi ini apa, saudara ya. Saya kalau mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi itu diartikan sebagai sebuah keinginan atau hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, ya, seperti kita bisa menyelesaikan SMA, ya, studi dan lain-lain ya. Nah, itu ambisi, saudara ya, sebuah keinginan atau hasrat yang besar untuk mencapai sesuatu. Itu ambisi ya, saudara ya. Tetapi kalau obsesi itu pengertiannya adalah gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Jadi dua pengertian yang beda-beda tipis, saudara ya. Yang satu itu sebuah kegiatan yang ingin, ya, sebuah keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua itu merupakan sebuah gangguan jiwa, saudara ya. Obsesi ini adalah gangguan jiwa yang berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Ini kita boleh tahu dulu bahwa dua hal ini mungkin tanpa kita sadari ini selalu
dibayangi ya, selalu membayang-bayangi kehidupan anak-anak muda ya. Ya, bagaimana anak-anak muda tuh lebih cenderung tuh punya sebuah keinginan yang mungkin lebih daripada keinginan orang tuanya. Ya, di sisi lain ketika anak-anak muda salah bergaul, salah berteman, maka teman-temannya lah yang akan menjadi racun yang bisa mengganggu akan kejiwaannya, yang bisa mengganggu akan pikirannya, yang bisa mengganggu dan merusak kebiasaan-kebiasaan baiknya. Ya, Pak Samuel ya. Saya boleh mengutip satu firman Tuhan, Pak Sam. Di dalam Yohanes 3 ayat 30 berkata demikian, Pak Sam. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya, dia, Tuhan, harus semakin besar. Dan kita, aku, harus semakin kecil. Nah, ini mungkin bisa Pak Sam jabarkan apa ya Pak? Yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ya. Ini kalimat dari Yohanes Pembaptis ya. Bagaimana Yohanes Pembaptis itu hanya sebagai jalan ya. Jalan untuk memberitakan, mewartakan bahwa dialah yang akan datang, yang berhak untuk membaptis kamu di dalam roh. Kalau dia datang hanya membaptis dalam bentuk air ya saudara, dia membaptis dalam bentuk air. Tetapi dia wartakan bahwa suatu saat ada pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada dia yang berhak, yang akan membaptis saudara dan saya dalam bentuk roh, ya baptisan roh begitu ya. Nah, saya mungkin bertanya dengan Pak Samuel, apa yang dimaksudkan kalimat ini Pak? Ia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Saya persilakan kepada Pak Samuel. Ya, baik. Saya menarik ini Mas Rodi. Jadi memang dari firman Tuhan ini hendaknya Tuhan yang nampak dari segala yang kita lakukan ya dalam pelayanan kita, bahkan seandainya kita izinkan yang diizinkan membuat mukjizat, misalnya membangkitkan orang mati pun ya, orang mati hidup lagi ya, itu tetap semuanya untuk kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dipuja dan dipuji ya. Amin. Sehingga kita tidak membuka celah untuk mengambil kemuliaan Tuhan ya. Yes. Jadi kita tetap seperti cermin ya, kita pantulkan kembali ke atas ya, kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan ya sembunyikan kita di balik salibnya ya, biar hanya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi konsepnya seperti itu Mas Nabi. Jadi seringkali iblis dia punya dua strategi ya untuk menjatuhkan kita ya. Yang pertama, kalau tidak menghambat ya kita untuk bertumbuh, untuk menggali potensi kita. Yang kedua adalah iblis akan mendorong kita ya dalam namanya dosa kesombongan, keangkuhan hidup ya. Jadi ini jebakan ya, jebakan trap ya, jebakan Batman ya, jebakan iblis ya. Oh, iblis dua cara ya itu untuk menjatuhkan kita, yaitu yang pertama menghambat ya, kita tidak menggali apa potensi kita malas-malasan enggan ya untuk melayani Tuhan. Atau yang kedua dia malah mendorong ya, gitu, wah kamu hebat, kamu luar biasa ya, sudah tanpa Tuhan kok bisa. Nah itu yang bahaya saudara ya. Iblis coba dorong kita, nah, kita besar kepala ya saudara ya, kita angkuh coba dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Wah itu berbahaya sekali Mas Aldi. Sama seperti di waktu Rasul Paulus ya, ada di perjalanan misi yang pertama ya di Iconium ya. Dia ke Iconium, ke Listra, ke Derbe ya. Suatu saat di suatu kota ya di Listra ini. Nah, ada orang lumpuh nih. Orang lumpuh itu duduk mendengarkan Rasul Paulus ya. Wah, berkati sekali firman-Nya ya, luar biasa. Nah, tiba-tiba Rasul Paulus dapat hikmat dari Roh Kudus bahwa orang lumpuh ini akan bisa berjalan ya. Dan Rasul Paulus berkata dan mendekati orang itu, bangunlah ya, berdirilah tegap, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Orang itu berjalan ya. Wah, puji Tuhan ya, bisa
pulih kembali, itu mukjizat ya. Nah, orang-orang di situ sebenarnya ternyata mereka menganggap dia Rasul Paulus ini dewa Hermes ya, juru bicaranya dewa Hmm, Zeus, dan iya. Barnabas dikira dewa Zeusnya sebenarnya. Wah, mereka dipuja-dipuji sebenarnya, dipotongkan, mau dipotongkan lembu sebenarnya ya, untuk wah ini dianggap dewa ya, persembahan ya. Tapi apa yang dilakukan Rasul Paulus ya, dia hanya maju ke depan, dikoyakkan jubahnya, dan dia katakan hanya Tuhan yang layak dipuja dan dipuji ya. Oh, Kami hanya manusia. Ya, nah, ini that's pembelajaran yang istimewa ya, dari bagaimana kita tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan. Mas Rudi, begitu amin, Mas Rudi. amin. Wow, luar biasa ya, bahwa memang segala kemuliaan, hormat, dan kejayaan itu haknya Tuhan. Ya, berapa banyak kita anak-anak muda yang sulit sekali mengontrol mana bagian Tuhan dan mana bagiannya kita. Ya, bahwa bagian kita ini hanyalah hamba ya, yang tidak berhak menerima apa-apa. Yang berhak menerima hormat, sanjungan, yang berhak menerima pengagungan itu hanyalah Tuhan. Iya Pak Sem ya, bahwa patutlah ia makin bertambah dan kita semakin kecil, ya kita semakin berkurang. Biarlah dia yang semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Itulah fungsi ya anak-anak muda, ya siapapun, nggak harus anak-anak muda. Kalau kita sudah berkata kita dewasa, harusnya dalam ucapan, dalam tindakan kita juga menunjukkan kedewasaan kita, ya. Jangan hanya di ucapan tutur kata kita bisa berkata sangat-sangat bisa memotivasi orang ya, terlihat sangat rohaniawan sekali. Tapi ketika dalam kelakuan hidup tidak sesuai dengan ucapan, itu perlu kita koreksi ya saudara, perlu kita perbaiki ya. Nah saudara, memang anak-anak muda kan sangat sulit untuk mengekang diri Pak, apalagi ini berbicara tentang keakuan ya. Aku, maunya aku, dan aku. Iya. Yeah. Bagaimana dengan mereka, dan mereka? Ya, kalau kita sadar bahwa posisi kita ini adalah keset, ya tahu keset, you know keset? Saudara ya, ini saya pakai bahasa-bahasa anak-anak muda di zaman dulu, saudara ya. Kalau kita tahu kita adalah fungsinya hamba, maka kita bisa dan tahu diri menempatkan bahwa kita ini hamba yang mungkin tempatnya kita diinjak-injak orang. Mungkin kita adalah tempat yang memang jadi tempat lampiasan orang lain ya, ketika dia emosi mungkin kita yang jadi tempat lampiasannya ya, tidak apa-apa. Nah justru kita sebagai anak muda, mari kita taklukkan keegoan kita. Ya kalau egomu dan egoku masih kuat ya, masih tinggi, bagaimana kita bisa menjadi yang terbesar? Ya, menjadi yang terbesar bukan dalam pengertian kedudukannya tinggi ya, posisinya mapan. Justru yang dimaksudkan oleh Tuhan yang terbesar, justru harus menjadi yang menjadi terkecil ya. Supaya apa? Supaya kita bisa paham bahwa kita ini hanyalah saluran, bukan sumbernya. Karena itu, marilah jadikan hidupmu dan hidup saya untuk menjadi saluran, ya, bukan menjadi sang sumbernya. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Sam? Saya persilakan Pak Sam. Iya, terima kasih. Ini saya teringat ini suatu perikop ya, bagaimana Tuhan mencontohkan namanya tadi ya, kerendahan hati ya, supaya tidak mengambil kemuliaan Tuhan dan terampau PSSI ya, untuk dipuja dan puji ya. Ketika Tuhan Yesus suatu saat dia membasuh kaki para murid-muridnya nih, Yes. Ya, Mantap. ambil handuk ya di pinggangnya ya, kemudian satu persatu itu dibersihkan, dicuci ya kakinya para murid ini Mas Dodi. Dari mungkin mereka bepergian jauh ya, itu jalan juga belum diaspal ya, berdebu ya, jadi pasti mungkin kotor ya.
Iya. Dan Tuhan contohkan itu ya, itu kerendahan hati yang wow, tulus dan luar biasa, sehingga murid-murid itu melihat langsung ya, jadi praktek ya, ini praktek ini luar biasa Mas Rudi. Dari situ pelajaran yang lebih kuat dari sekedar perkataan, dari perilaku kehidupan yang langsung ya. Nah ini, nah, ini juga dilakukan juga yang sama ketika pendeta Reinhard Bonnke ini pendeta dari Jerman yang melayani di Afrika ya. Satu saat dia dan timnya, krunya banyak sekali. Dia mau KKR ya di Afrika ini ya. Dan dia take off, terbang kemudian ke Afrika. Dan di sana ya Tuhan memberikan ya seperti sebuah perintah ya untuk membersihkan, menyemir ya sepatu dari kru-krunya, tim-timnya ini ya, timnya ya. Nah, Pastor Reinhard Bonnke ini nurut ya, dia taat ya sama Tuhan dan bangun pagi-pagi ya semir sepatu timnya itu ya, satu demi satu sepatu itu disemir oleh pendeta Reinhard Bonnke ya. Wow. Karena dia mau taat ya apa perintah Tuhan ya. Yes. Dan wah, sampai mengkilat itu sepertinya. Itu mantap. Luar biasa ya. Contoh rendah hati ya. Dan ternyata ketika dia rendah hati dipakai Tuhan ya, Tuhan yang promosikan ini Mas Rudi, langsung Tuhan angkat begitu tingginya ya. Kalau iya KKR di Afrika tuh kalau lihat di YouTube-nya sungguh wow, banyak itu seperti lautan ya, lautan orang-orang itu berbondong-bondong ya ke lapangan ya. Iya. Itu dahsyat sekali Mas Rudi. Iya, begitu Mas Rudi. Puji nama Tuhan ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Samuel? Tadi poin tambahan yang kita boleh petik dari apa yang disampaikan Pak Samuel adalah mari kita belajar rendah hati, ya. Jangan kita usianya muda kita mau bokongkan dada kita ya, biar kelihatannya gagah, biar kelihatannya tangguh, biar kelihatannya wow. Jangan, saudara ya. Justru ketika kita muda, di usia muda, harusnya kita semakin merunduk ya. Ya, kita tahu bahwa kita perlu masukan-masukan dari orang tua kita, dari orang-orang yang lebih tua ya. Jangan kita menyombongkan diri, jangan kita menganggap kita ini hebat karena kita punya pengalaman yang banyak. Mungkin kita kenal dengan teman-teman yang banyak. Jangan bangga dengan hal-hal seperti itu. Mari kita berlaku rendah hati seperti Tuhan ya. Mau mengelap kaki murid-muridnya ya, yang kotor saudara ya, yang penuh dengan debu, yang penuh dengan mungkin, ya mohon maaf, ya sepanjang perjalanan mungkin kakinya sangat penuh dengan debu ya, penuh dengan kotoran, becek, mungkin penuh dengan lewati jalan-jalan yang tidak ini ya, yang penuh dengan lumpur mungkin ya. Nah, tetapi Tuhan mau merendahkan dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi teladan, menjadi role model buat para murid-muridnya dan buat kita yang masih hidup di zaman sekarang ya Pak Sam ya. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bro Ensis yang ingin bertanya, oleh karena ini Pak Samuel akan ada pelayanan ya. Nanti Bro Ensis bisa bertanya via DM, bisa melalui Pak Samuel langsung atau bisa melalui IG NWS Youth. Dipersilakan, nanti saya bisa teruskan ke beliau ya. Puji nama Tuhan. Jam berapa Pak berangkat ke Ibu Elizabeth Pak? Oh iya, ini Dek, sebentar lagi pukul berapa ini, Pak? Dek. Oh sebentar lagi. Puji nama Tuhan. Mungkin kita bisa berikan closing dulu. Saya persilakan buat Pak Samuel memberikan closing dari apa yang kita sampaikan siang hari ini. Saya persilakan Pak Sam. Ya baik. Jadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, kita boleh ya, misalnya memiliki obsesi atau sesuatu yang ingin kita raih, tetapi sekali lagi kita harus tetap ya dalam kontrol Tuhan ya, dalam pengendalian Tuhan. Saudaraku ya, kita tetap andalkan Tuhan. Nah, obsesi itu membawa kita naik, saudara ya. Tapi untuk mempertahankannya dinaik itu perlu namanya kasih karunia Tuhan ya, perkenanan hati Tuhan. Iya, perlu kestabilan. Itu perlu ya kasih karunia Tuhan ya. Jadi memang anak-anak muda itu luar biasa, sangat dinamis nih, Mas Nuri. Ya cepat sekali sampai naik ke atas ya. Dan cepat juga bisa turun ya, Pak ya. Bisa turun ya, Mas Nuri. Bisa tergelincir Mas Nuri. Iya, maka itu.
Ya, ini luar biasa, tapi juga riskan juga ya. Kalau tidak berpegang teguh pada firman Tuhan ini ya, back to Bible ya, mereka mengandalkan Tuhan, ini bisa tergelincir ya. Iya. Jadi memang karisma itu bisa membawa orang ke puncak, Mas Rudi. Jadi Amin. karisma seseorang itu membawa cepat naik ke puncak. Tetapi hanya karakter yang bisa mempertahankan dia tetap di puncak. Wow. Iya. Jadi sekali lagi karisma itu cepat membawa orang sampai ke puncak ya. Apalagi anak-anak muda yang luar biasa ya, terampil, pintar. Tetapi untuk mempertahankan sampai tetap di atas itu ya, itu butuh karakter yang baik ya, butuh karakter, integritas. Ya, Yes. itu yang diperlukan ya. Iya. Karena kalau tidak akan cepat tergelincir ya. Jadi itu ya. Jadi semakin di atas semakin berat tantangannya, Mas Rudi. Anginnya gede ya. Juga wah, mungkin banyak orang yang nggak suka sikut sana sikut sini ya kita. Tetapi kalau kita seperti Yusuf ya, dipegang sama Tuhan ya, meskipun 13 tahun di penjara itu sebagai sekolah kehidupan ya, sampai dia menjadi orang kedua ya di tanah Mesir ya, perdana menterinya ya. Semua dipercayakan pada Yusuf, Mas Rudi. Iya. Karena dia punya integritasnya itu hebat sekali. Meskipun tuannya tidak melihat apa yang dilakukan, dia tetap jalan sesuai dengan tuntunan Tuhan ya, dan hidupnya wow, keren ya, bisa membawa ya kesejahteraan bagi seluruh negeri waktu itu ya, bahkan ke negara-negara lain ya, termasuk Israel juga ya, keluarganya dipelihara di tanah Goshen di Mesir ya. Ini semua sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan, Mas Rudi. Iya. Wow. Ya. Ya, cukup Pak. Oke. Saya teringat dengan sebuah pernyataan dari ini Pak, sebagai penutup ya Pak ya. Saya ingat dengan sebuah pernyataan dari Abraham Lincoln. Ini seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita yang pernah mendengar ya. Abraham Lincoln pernah berkata, kalau ingin melihat tabiat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Maka kita bisa melihat dan bisa menilai apakah dia masih sama ketika dia belum jadi apa-apa dan sudah jadi apa-apa. Ya, jadi menurut Abraham Lincoln, kalau kita ingin melihat seseorang tabiatnya aslinya, tabiat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Maka di sana kita akan melihat buah dari apa yang dia lakukan. Ya, jadi mari kita mau senantiasa menjadi tabiat yang tetap sama, ya, tidak berubah. Ketika kita setia, kesetiaan kita tidak berubah, ketaatan kita tidak berubah, ketika kita diberikan kekuasaan, ketika kita diberikan kedudukan, justru semakin membuat kita rendah hati ya Pak Samuel ya. Puji nama Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Samuel atas waktu, atas kesempatannya. Pak Samuel sudah berkenan memberkati kami. Siang hari ini saya percaya Bapak diberkati Tuhan dalam pelayanan, ya, dalam keluarga, dalam segala aspek kehidupan Bapak. Tuhan senantiasa memelihara. Demikian juga buat Bro Ensis yang sudah menyaksikan podcast siang hari ini. Saya percaya apa yang sudah kita dengar bersama dan kita saksikan bersama, ini merupakan hal yang paling berharga ketika kita benar-benar menangkap pesan Tuhan dengan sungguh dan kita mau melakukannya. Ya, berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih buat Bro Ensis yang setia selama ini mendengar dan menyaksikan podcast From Heart to Heart. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita tutup dalam doa ya Pak. Saya persilakan kepada Pak Samuel untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat hati kami angkat tangan kami berserah total sepenuhnya kepada Engkau. Dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Amin. Pegang teguh hidup kami untuk anak-anak muda juga yang ada dalam podcast ini. Tuhan, kami percaya sudah siapkan masa depan yang kilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati program ini bisa menjangkau Tuhan, melewati batas-batas wilayah, batas-batas teritorial Tuhan, bahkan sampai menjangkau, bahkan sampai ke kota-kota yang jauh, dan ke bangsa-bangsa Tuhan. Diberkati dengan taburan benih firman Tuhan ini. Dan kami juga bisa menyaksikan betapa baiknya kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami menikmati Jesus real
hidup dan nyata dalam kehidupan kami. Amin. Melewati masa-masa lembah kelam, lembah air mata sekalipun, dan Engkau ada di sana. Engkau tolong kami, kami bisa saksikan kehebatanmu Tuhan, mengangkat kami dari lembah lumpur dosa sekalipun. Kami diangkat Tuhan menjadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan Allah. Berkati Mas Rodi Tuhan yang menjadi inisiator dan ide-ide yang luar biasa untuk pengembangan podcast ini Tuhan. Kau terus akan memakainya secara jalan luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan mulai kehidupannya, dan banyak orang akan diberkati mulai kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami bisa berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Sam. Selamat melanjutkan pelayanannya. Selamat beraktivitas. Buat Bro Ensis semua, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga imun tubuh yang baik supaya kita tidak drop, ya, karena hari-hari ini musim hujan ya Pak Sam ya. Di mana-mana Ya, ada yang ngalami flu, Pak Sam juga lagi flu. Kita doakan Pak Sam juga biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, biar kegiatan pelayanan yang beliau tunaikan senantiasa tetap dalam koridornya Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas kembali buat Bro Ensis sekalian. Selamat makan siang, selamat melanjutkan studinya, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Percayalah Allah beserta dengan kita. Ya, Dia tidak pernah tinggalkan kita seperti seorang yatim piatu. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. See you next time. God bless you all. Tuhan berkati Pak Sam. Ya, God bless you. God bless you. Terima kasih.